saya bangunlah masjid aku kerjasama dengan FIF Jakarta. Kebetulan pertama kali kesini itu Ustadz Mahdi Nasir pertama kali kesini sama KL-nya dia. Jadi karena dia tahu saya dari Jakarta juga, jadi biasalah ngomongnya ke gue, lo ngapain di sini gitu. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini gitu. Ya wis gimana Tat, ini nggak ada orang lagi yang jagain. Ya udahlah emang surga di sini gitu. Nah jadi kalau selama yang saya tahu di sini banyak, alhamdulillah perubahan udah banyak. Yang dulunya suka hiburan, minuman, macam lah, sekarang udah mulai berkurang. Ini Ustadz kita yang membantu kakak dia ustazahnya. Jadi kami kerjasama untuk membangun anak-anak di sini biar bisa juga punya pendidikan agama yang bagus. Nah, jadi beliau dari Tanjung Batu, udah selesai tamat di Temboro. Jadi saya dapat informasi yang bilanglah di pulau ini nggak seperti pesantren yang lain-lain yang udah bergerak gitu. Kalau ini kan baru merintis, jadi nggak bisa seperti kita samain jadi pondok-pondok gitu programnya. Jadi kita ikutin aja dulu alurnya, masyarakatnya mulai kayak gimana. Nah, nanti kalau udah lihat perkembangan baru kita mulai. Dan alhamdulillah udah ada santri dari luar juga. Nah, ada santri batinnya. Jadi masyarakat di sini kebanyakan nelayan, Pak. Kurang lebih di sini ada 70 sampai 80 kakak. Kalau yang terdaftar itu sekitar 70-an, 75, 76. Tapi kalau kakak yang data saya itu kurang lebih 80-an. Nah, karena memang ada orang yang tinggal di sini tapi dia belum punya KTP, belum punya kakak, jadi nggak terdaftar. Jadi setiap ada pembagian itu kalau larinya ke PRT, nah mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak ada kakaknya. Tapi kalau datangnya ke saya, insya Allah dapat semua. Karena saya prioritaskan orang-orang yang udah tinggal di sini itu harus dapat, walaupun dia memang belum ada kedatangan. Dan saya alhamdulillah dari ujung ke ujung tuh saya hafal semua. Nah, karena saya tiap hari ada program itu silaturahmi berkunjung ke rumah-rumah. Jadi ada yang sakit, itulah kesempatan kita untuk dakwah di situ. Ada yang perlu bantuan, yang misalkan dari surat-surat itu kita urus. Jadi emang pendampingan dai ya, emang kayak gitu programnya. Ya, pendampingan masyarakat. Mulai mau melahirkan, habis melahirkan, itu memang tanggung jawab kita gitu, sebagai dai di sini. Kemudian kalau kegiatan di masjid, alhamdulillah malam-malam itu pengajian untuk bapak-bapak dari maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya. Iya, itu sampai ya 1 minggu masih setiap hari lah. Setiap hari. Nah, kegiatannya. Itu untuk bapak-bapak. Iya, bapaknya. Kalau ibu-ibunya juga tiap hari itu dari zuhur sampai asar. Nah, pas asar itu ada remaja sama anak-anak PPT. Terus kalau yang pautnya pagi-pagi dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Ya, alhamdulillah lah, memang mau diapain lagi kan di sini. Kalau dicari hiburan ya mereka bisa menghibur diri sendiri. Nah, dengan mancing, dengan main bola macam-macam. Tapi kalau nggak diisi dengan kegiatan-kegiatan pengajian tidak lagi di bawah. Jadi itulah saya buat perjanjian sama masyarakat ini. Kita udah tetapkan waktunya, tinggal kita dorong orang tuanya untuk bawa anaknya ke pengajian. Terus kami setiap minggu juga ada pengajian keliling dari rumah ke rumah, murid yasin, tahlil, doa, tausiah. Itu setiap Jumat kami berkeliling. Nah, minggu depan ada di rumah ujung. Jadi kita minggu pertama di ujung, di tengah gantian lagi. Jadi semuanya itu dapat. Nah, nanti setiap bulannya baru kita kumpulkan di masjid atau di madrasah. Nah, itu kumpul. Terus kami juga buat di Pulau Seberang, di Pulau Lingka itu setiap hari Sabtu setiap ini. Nah, itu untuk menjaga supaya hubungan kita sama orang Islam yang ada di sana itu kuat. Kalau di Bertam itu setiap hari Rabu. Jadi kami ada pengajian gabungan tuh setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. 30 ini 30 di sini. Kadang di sini, kadang di sana. Pokoknya kita hidup kadang di Bertam.
terutama hari-hari besar lah gitu. Iya, iya. Nah, itu biasanya kami datangkan dari Batam. Itu ada atau ada habaib atau dari kiai yang ada di sini kita tawarkan. Ya alhamdulillah kalau kegiatan agama banyak lah. Mungkin itu aja Pak sedikit yang bisa saya terangkan ya untuk kegiatan. Terus untuk pembangunan ya alhamdulillah kemarin kita udah selesai, tapi tinggal sedikit lagi untuk sarana tempat duduk ya, tempat duduk udah selesai. Terus 3 toilet, 1 kamar mandi, 1 dapur untuk hikmat. Dapur hikmat ya. Jadi kalau ada tamu-tamu yang mau masak, ada kegiatan apa di sini udah kita siapkan di situ. Nah, kamar mandinya juga sudah ada kita siapkan. Air insya Allah nggak kosong, mudah-mudahan gitu. Ada terus. Untuk air dari air ini damnya itu di Pulau Bertam. Dam, jadi 200 kali 200 meter luasnya, kedalamannya 3 meter setengah ya. untuk 3 pulau. Jadi di sana udah ada rumah mesin, jadi dikelolanya di sana. Jadi di sana itu tinggal bersih ya. Berarti lewat bawah tuh. Iya lewat bawah, lewat bawah. Ya, lewat bawah pipanya. Aduh, iya, Pak. Nah, jadi pembangunan ini alhamdulillah ini dana semuanya yang pertama saya masuk hutan. Saya ini apa dari Pak Gubernur Pak waktu itu 45 juta. Kemudian 5 juta untuk administrasi lah macam-macam gitu. Jadi 4 bersihnya. Jadi memang dulu ada niat saya mau bangun tempat wudhu sewaktu almarhum Pak RT itu, bapaknya Pak RT ini. Dia bilang kalau bisa buatkan di luar masjid untuk wudhu segala macam. Kalau di masjid kan kecil Pak, kadang kalau ini ngantri lama. Nah, baru terwujudnya ya itulah ada pemancingnya dari Pak Gubernur. Itu saya bismillah. Karena yang saya alami setiap bangun itu alhamdulillah gitu terlaksana semua tanpa ada halangan rintangan. Memang dengan kekuatan doa sama-sama lah gitu bisa terlaksana juga. Ini kemarin di total semuanya sekitar 80 juta Yang tukar. Nah, tempat duduk dan kawan-kawan semua dari teman-teman juga alhamdulillah selesai tanpa ada hutang sedikit pun, baik ke tukang ataupun ke toko material. Alhamdulillah, jadi setiap beli cash, nggak ada ngutang-ngutang ada. Nah, gitu. Jadi setiap amanah yang sampai ke saya itu langsung saya ketokoin. Nah, terus bagian saya pegang untuk bayar orang-orang yang ngangkut ini dari Labuan ke sini, dari sini sampai sini. Nah, jadi alhamdulillah masyarakat ini pun senang gitu. Jadi setiap kerja langsung saya kasih, setiap kerja langsung kasih. Jadi keringatnya belum kering tuh udah dapat tuh. Nah, jadi yang saya alami setiap bangunan gitu sepertinya segitu keberkahannya lokasi. Nah, jadi masyarakat terus mendukung setiap pembangunan juga, dan mereka memang alhamdulillah nggak ada yang ribut-ribut lah untuk pembangunan setiap pembangunan ini. Dari warganya sendiri kalau misalnya untuk gotong royong gitu ya memang kompak Pak, alhamdulillah. Jadi setiap barang yang ada di situ tuh nggak sampai 2 hari, 1 hari nggak sampai. Barang datang langsung sampai gitu. Alhamdulillah ya. Kalau hari-hari besar gitu kayak misalnya kalau Idul Adha itu Ramai Pak. ramai. Atau Idul Adha itu Ya, Idul Adha biasa kami kadang suka dapat dari teman-teman di Batam, ada yang ngasih sanding. Kemarin alhamdulillah dari Singapura ada juga yang ngasih 1 ekor sapi. Jadi alhamdulillah selama saya di sini tuh sapi itu ada aja gitu. Jadi masyarakat ini bisa ngerasain yang namanya kurban. Dulu nggak mau Pak, dulu mana mau deh, setiap dikasih itu dibuang. Iya, karena mereka nggak bisa makan, nggak bisa masak. Jadi kita masakin di sini Pak. Setelah saya tahu itu dibuang kan, nah terus yang masih ada tuh dikumpulin, saya masak di sini, panggil, bikin acara syukuran, makan sama-sama. Makan juga. Berarti bukannya mereka nggak suka, iya, mereka nggak bisa masaknya. Iya. Jadi alhamdulillah setelah itu baru mereka bisa. Kadang-kadang sampai pulau seberang pun kita kasih. Nah itu di sini seperti itu.